Saya sedang kayak kemarin jadi waktu bidan. ujian kan gitu. Kameranya coba diperlihatkan di sekitar, seret. Akhirnya Gimana Bu Fat? kenapa? Akhirnya gimana? Ini saya di itu Bu Eli, saya di rumah sakit. Jadi Oh, bidan sekarang hari ini. Sinten Bu yang Assalamualaikum sakit? warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ya di sesi refleksi diri dan review pembelajaran kita hari ini. Baik ya. Eh, saya izin share screen ya terlebih dahulu. Ini sepertinya masih kurang 2 ya, sambil kita menunggu yang 2 bergabung ya, Bapak Ibu. Karena ini malam Jumat ya, ada yang pengen tadarusan gitu, mesti harus jangan sampai ditinggalkan. Tapi ini Bapak Ibu sudah Sunnah sholat Rasul. ya, tadi saya memberikan waktu untuk sholat maghrib, dipergunakan tidak? Sudah Bu. Jadi, biasanya seperti itu, jadi lupa ya, gitu. Jadi lupa, pengennya itu bisa tampil maksimal, jadi lupa gitu. Jangan sampai lupa ya, Bapak Ibu. Oke. Gitu. Pengalamannya bagaimana? Seperti berlari-larian ya ke sana kemari. Betul Ibu, hari ini saya sedikit sibuk. Jadi seperti itu Batman terbang ke sana kemari sambil ditelepon Ibu Diana begitu. Masih lebih sibukan tadi ya teman-teman di kelas 201 karena menginginkan untuk dimajukan, terus saya fasilitasi, saya tidak berhitungkan WiFi di sekolah saya karena WiFi di sekolah saya kan barusan diganti ya. Dan selama saya menggunakan WiFi yang baru, yang barusan diganti, kemudian WiFi-nya baru, saya pergunakan, tidak ada masalah gitu. Padahal sebelumnya buka LMS saja sulit banget. Nah, saya pikir karena tidak ada masalah, LMS-nya lancar-lancar saja, saya tidak perhitungkan kalau dibuat Meet harus ada 6 Meet yang terbuka itu seperti apa. Nah, baru tahu tadi ya Bapak Ibu. Jadi, ya alhamdulillah kalau kelas ini bisa menjadi co-host semua. Kalau tadi tidak sempat saya untuk menyeting co-host karena sinyalnya sangat-sangat lemot. Oh iya Gitu. Ibu, Jadi mungkin ini karena tadi mendung. ya, Mungkin karena mendung Ibu. iya, Mendung. itu yang pasti itu karena mendung pertama. Terus yang kedua memang di sekolah saya itu sekolah yang dataran tinggi ya, tinggi banget di antara sekolah-sekolah yang lain. Jadi di kendala wifi-nya memang kendala wifi-nya sudah diganti sih ya, tapi ternyata masih nggak mampu juga kalau dibuat Meet seperti itu. Iya Ibu. Baik, ini Bapak Ibu saya sharekan. Jadi saat ini Bapak Ibu sedang mengikuti di sesi penyampaian refleksi diri ya. Kan masing-masing sudah siap kan dengan lembar refleksinya. Oke, silahkan yang terlebih dahulu saya batasi saja setiap kelompok itu ada yang mewakili ya. Berarti ada 5 nanti yang tampil. Oke, sudah ada Bu Diana, silahkan. Kelompoknya Bu Diana siapa? Bu Ayu. Bu Ayu, berarti Ibu. Oke, berarti nanti yang mewakili Bu Diana ya, begitu ya? Ya. Oke, silakan Bu Diana terlebih dahulu. Saya tak stop share screen-nya ya. Oke, silakan. Ya, terdengar nggih. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Sudah terlihat Ibu. Nggih.
Nama CGP ini saya beri nama Diana, nanti Bu Ayu ada sendiri. Tapi sama Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil refleksi kami untuk latihan coaching hari ini cukup singkat, karena tadi saya dan Bu Ayu memperhitungkan waktunya, diberi 30 menit untuk masing-masing percakapan, jadi cukup singkat saja. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini tidak jauh berbeda dengan kemarin, cuma pada waktu hari ini kita merasa lebih siap lagi dengan masalah yang kita bawa masing-masing. Hal yang baik, komunikasi selama percakapan berjalan dengan baik, interaksi dari coach dan coachee berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya sebagai coach harus belajar bagaimana memilih pertanyaan yang berbobot, menghindari 3 hal selama percakapan, yaitu asumsi, labeling, dan asosiasi, serta memahami dan yakin dengan pertanyaan kita agar tetap pada alur tirta. Jadi tadi juga masih terlihat pada waktu percakapan dengan Bu Ayu, berbeda dengan yang harusnya sudah diskenariokan. Jadi kok bisa loncat ya? Jadi ternyata pada waktu coaching pun kita harus meraba-raba kembali agar kembali lagi ke alur tirta seharusnya. Jadi tidak meluas kemana-mana seperti itu. Ini yang teknik ini yang perlu kita harus latih terus. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu fokus pada masalah coachee. Jadi ini adalah masalah coachee yang harus kita tuntun, bukan masalah coachnya ya. Jadi nyaman dan berdamai dengan diri, mindfulness menjadi pendengar yang aktif dengan cara membuat catatan penting dari informasi yang disampaikan oleh coachee dan berusaha menuntun coachee untuk menemukan solusinya. Jadi apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Meningkatkan kesadaran diri tentu saja sebelum dan saat melakukan coaching. Saya harus terus mengasah kemampuan dengan sering mempraktikkan alur tirta pada saat coaching, senantiasa berefleksi, mendengar umpan balik, dan memperbaiki diri agar lebih terampil lagi. Dan juga yang paling penting adalah menghindari 3 hambatan tadi, yaitu asumsi, labeling, dan asosiasi. Sehingga tentu saja solusi yang didapatkan dari coachee itu adalah solusi yang buah dari pikiran coachee sendiri. Seperti itu. Berdasarkan umpan balik dari coachee Anda, jadi ini yang saya tanyakan ke Bu Ayu, apa yang dirasakannya pada saat setelah di coaching? Jadi merasa senang, ada beberapa kekhawatiran yang di awal tadi sudah terlewati, jadi coachee dapat menemukan sendiri solusinya gitu dengan bantuan coach tadi. Yang paling penting adalah hal tersebut. Itu dari diskusi kami setelah melakukan praktik coaching tadi, Bu Tutut dan teman-teman. Mohon masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Diana, sudah ada Bu Yuyun ya. Kemudian 3 yang lainnya segera setelah Bu Yuyun ya untuk resen. Ya, silakan Bu Yuyun dimulai. Oke, Bu Tutu, terima kasih Bu Elis. Mohon bantuannya. Bisa Bu? Kenapa Bu Elis? Nggih. Di mute Bu, iya. Sepertinya Bu Elis ada kendala ini Bu Nggih, Tutut barangkali yang sudah nampak Bu, Oh, sudah nampak di layar jenengan sudah nampak? Belum. Bentar. Belum Bu. Sudah nampak di layar Bu Sudah nampak. Elis. Sudah nampak Bu Elis. Ya, sudah nampak. Nggih Bu. Oh, nggih. Kurang besar. Iya. Nggih. Oke. Terima kasih Bu Tutut atas kesempatan yang sudah diberikan.
Di sini saya mau merefleksikan sebentar nggih Bu nggih. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah coaching yang sudah dilakukan berjalan sesuai dengan alur tirta, yaitu sesuai dengan tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Yang masih perlu diperbaiki adalah keingintahuan seorang coach benar-benar bisa memahami apa yang sedang terjadi pada coach, dan pada akhirnya akan mendapatkan jalan keluar yang benar-benar valid dan sesuai dengan permasalahan coach. Yang ketiga yaitu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang harus saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah harus sadar sepenuhnya pada apa yang sedang dikerjakan atau dalam situasi yang menghendaki perhatian yang penuh, dan intinya adalah adanya perhatian yang dilakukan secara sadar dengan dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Seperti itu Bu. Selanjutnya yaitu apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau untuk meningkatkannya. Yang saya lakukan untuk memperbaiki adalah latihan untuk melakukan kesadaran penuh atau mindfulness. Dengan melakukan latihan kesadaran penuh ini akan dapat menumbuhkan perasaan yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih yang akan berpengaruh pada keputusan yang lebih responsif dan reflektif. Seperti itu Bu. Untuk umpan balik dari coach Anda, yaitu yang saya rasakan pada saat coaching adalah yang pertama perasaan lega, tenang dan lega, karena ini pengalaman pertama ya Bu ya, karena dapat mengeluarkan apa yang mengganjal dalam diri. Presentasi pada Ginet Room. Selanjutnya saya dapat digiring untuk dapat melakukan hal-hal yang dapat memberikan jalan keluar dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Menurut saya ini sangat efektif karena penyelesaiannya yang kurang dari diri kita sendiri adalah sesuatu hal yang sudah kita tanamkan dalam diri kita harus konsekuen dan untuk melakukannya. Jadi harus secara beruntut, konsekuen, dilakukan terus-menerus. Selain itu yang paling penting adalah saya merasa nyaman saat melakukan coaching karena coach membawa dalam situasi yang rileks, dalam situasi yang santai. Seperti itu Bu Tutut, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuyun. Ya sudah sangat baik sekali ya. Tadi itu lengkap dan terinci ya refleksinya. Ini sekarang ada Bu, bentar, jadi berubah ini ya. Ada Bu Heni dan Bu Yayu ya. Oke, silakan tuh tadi kayaknya Bu Heni dulu ya. Habis itu Bu Yayu ya. Oke, silakan. Setelah itu Bu Ainun. Nah ini ya sudah. Ya sudah begitu ya, Bu Heni, Bu Yayu, dan Bu Ainun ya. Saya terakhir berarti. Iya, ya. Ayo silakan. Bu, ngapunten saya baca aja ya Bu ya. Saya belum bisa untuk menampilkan. Oh, kenapa? Ayo belajar. Belajar ya Bu ya, saya coba dulu ya. Dicoba lah. Iya. Tadi itu mau belajar tapi udah ada kotak, iya. tanda panah. Klik dulu. Iya, sudah. Sebenarnya sudah bisa Ibu sebenarnya, Bisa. tapi Bu Cahaya ini nervousan gitu loh Bu. Grogi. Enggak lah, kan guru penggerak. Iya, masih belum pernah mencoba Bu. Selama ini Oke, Bu kalau Ainun sudah? Belum. Terus kalau sudah itu kan ada tab Chrome, jendela, seluruh layar. Pilih yang di mana?
yang di jendela biasanya ya, atau di tab Chrome itu di situ biasanya tertulis filenya. Nah, Apakah nah sudah, ini Bu? sudah Alhamdulillah. Rek, Bu Eni, Rek. Bentar, Bu. Sudah ya, Bu ya. ya kan mau jadi fasilitator loh, jadi fasilitator tuh harus bisa, harus Nggih. terampil Nggih. apa Alhamdulillah. Otak-atik. share screen dan sebagainya ya, otak-atik itu ya, otak-atik Otak-atik. katanya sih. Iya, silakan. Ya, Ayo. nggih. Refleksi diri dari latihan coaching saya bersama Bu Fatni, insya Allah sama. Ini refleksi kami yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Percakapan yang sudah kami tadi lakukan yaitu mengalir dengan sendirinya karena kita masing-masing sudah memiliki pemahaman yang searah dan tidak ada unsur menuntun. Melainkan menggiring coach agar dapat mengatasi permasalahan yang dialami. Yang kedua yaitu apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yaitu dengan kurang adanya keleluasaan dalam penyampaian permasalahan yang dirasakan. Karena kita menggiring, jadi kita harus memikirkan bahasa yang sesuai, bukan bahasa yang menanya. Selanjutnya, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching. Sebelum coaching, yaitu pertama ya persiapan mental dan fisik. Melakukan meditasi singkat atau pernafasan dalam beberapa menit, yaitu mindfulness ya Bu ya, menyadari niat dalam coaching yaitu untuk hadir sepenuhnya dan mendukung perkembangan mereka. Selama coaching, tetap fokus, mengarahkan perhatian sepenuhnya pada coach, mendengarkan secara aktif tanpa gangguan oleh pikiran sendiri atau asumsi, mendengarkan, menunjukkan rasa ingin tahu dan empati terhadap apa yang dibagikan oleh coach. Yang kedua, interaksi aktif. Yang ketiga, mindful pause, tidak terburu-buru untuk memberikan respon, melainkan memberikan jeda singkat setelah coach berbicara untuk mencerna informasi secara penuh. Yang ketiga, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Saya dan Bu Fatni akan terus berlatih bagaimana saya bisa menjadi coach yang baik untuk teman sebaya saya dan juga teman yang membutuhkan. Refleksi hubungan dengan coach. Apakah saya mampu membangun kepercayaan, keterbukaan dan coach? Bagaimana dinamika komunikasi yang terjadi? Apakah ada bagian ini umpan balik, ngapunten. Pengalaman selama coaching, selama sesi ini saya merasa sangat didengarkan dan dipahami. Coach mampu menciptakan suasana yang nyaman dan aman untuk berbagi pikiran dan perasaan tanpa rasa takut dihakimi. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach membantu saya menggali lebih dalam tentang tantangan yang saya hadapi. Saya juga merasa sesi ini membantu saya mendapatkan perspektif baru tentang situasi saya. Saya menyadari bahwa solusi untuk masalah saya sebenarnya ada dalam diri saya. Hanya saya yang memerlukan bantuan untuk melihatnya dengan lebih jelas. Saya juga merasa lebih yakin dengan langkah-langkah yang akan saya ambil setelah mendapatkan klarifikasi dari coach. Demikian, Bu. Baik Bu Hani, refleksinya ya semakin ke dalam, semakin terlengkapi sepertinya begitu ya. Makanya kalau di awal-awal itu kurang lengkap itu suatu hal yang wajar ya, yang dinilai mungkin keberanian untuk mengawali gitu ya. Jadi kalau semakin ke dalam, lengkap karena waktunya juga banyak untuk bisa melakukan itu ya. Baik, Bu Yayu ya, silakan Bu Yayu. Nggih, Bu.
Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil refleksi coaching saya bersama Pak Sugianto hari ini. Jadi kita berdua sebenarnya yang terakhir sendiri ya Bu ya, karena tadi ceritanya Pak Sugi sedikit terlambat untuk masuk ke ruang board meeting. Jadi kita yang terakhir untuk melakukan menstart awal gitu. Seperti itu. Tetapi enggak apa-apa, ternyata alhamdulillah dari awal memang sedikit, waduh, belum datang seperti itu. Tapi alhamdulillah akhirnya ketika semuanya berjalan, ternyata akhirnya ya sudah bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Mari kita mulai, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Percakapan sudah mengalir sesuai dengan alur tirta. Jadi kita sudah mencoba ketika mencoba ternyata karena apapun itu yang kita lakukan itu memang ada naskahnya seperti yang disampaikan oleh Bu Diana seperti itu. Kita punya naskah Bu, tapi pada kenyataannya kita nggak menggunakan naskah itu sebagai pakem. Jadi kadang-kadang yang ada di dalam naskah tidak sama dengan apa yang kita sampaikan. Jadi kadang kita harus mengembalikan lagi menuju ke alur yang sesungguhnya. Coach terbuka dengan pertanyaan coach sehingga didapatkan solusi dari permasalahan yang disampaikan. Terus apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yaitu kemampuan coach untuk mendapatkan strategi pemecahan masalah. Jadi di sini bagaimana cara menjelaskan antara fokus, jadi seorang coach itu kan harus menjelaskan antara fokus, saat itu juga kita harus berpikir untuk mencari pertanyaan berbobot terbaik yang dapat menggali solusi atau peluang yang dimiliki oleh seorang coach itu sendiri, sekaligus membuat kondisi itu tetap santai dan mengalir. Itu adalah sesuatu yang menurut saya lumayan berat. Jadi melakukan 3 hal yang bersama-sama, di mana untuk fokus dan berpikir itu perlu usaha otak yang besar, sedangkan satu sisi yang lain kita harus tetap dalam kondisi santai. Seperti itu. Apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence sebelum dan saat melakukan coaching? Kalau sebelum coaching ternyata sangat perlu untuk menarik nafas, memfokuskan diri, seperti itu untuk benar-benar ready melakukannya sebelum kita benar-benar langsung masuk ke dalam proses yang sesungguhnya. Saat coaching perlu seorang coach untuk mendengarkan dengan aktif. Artinya kita menggunakan semua indera kita untuk merespon, mulai berupa anggukan, berupa kita artinya mencerna sekali apa yang disampaikan oleh seorang coach. Memberikan reaksi terhadap pertanyaan, mengulangi lagi dengan kesimpulannya, dengan menyimpulkan apa yang sudah disampaikan. Apakah benar yang disampaikan seperti ini, itu seperti itu. Itu sebenarnya juga untuk mengembalikan kembali kita kepada kehadiran penuh. Dan yang terakhir adalah komunikasi 2 arah yang pasti akan yang akan membuat kita akhirnya berada pada posisi tanpa terganggu percakapan 4 mata seperti itu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Kalau saya bilang semuanya adalah berhubungan dengan pengalaman, Bu. Karena kemampuan ini adalah kemampuan yang baru yang saya miliki, yang saya baru pelajari baru dalam modul ini. Bagaimana kita bagaimana kita bisa, itu tadi 3 hal yang saya rasa jadi momok itu akan makin lama semakin kita latih, maka itu akan hilang ketakutan, kecemasan untuk tidak sampai pada tujuannya. Itu kalau kita semakin lama untuk berpengalaman melakukan setiap hari, sering kali melakukan seperti itu, insya Allah itu semuanya akan hilang seperti itu. Tentukan hasil refleksi, tuliskan hasil refleksi Anda. Ini momok yang tadi ya. Untuk selalu mendengarkan pernyataan dan menyimpulkan pendapat orang, butuh fokus atau konsentrasi penuh. Di saat itu kita harus selalu mengusahakan suasana santai dan rileks, sehingga mendapatkan pertanyaan yang tepat, yang dapat menggali kunci, menemukan peluang dan solusinya. Temukan umpan balik dari coach Anda. Jadi Pak Sugianto tadi saya tanyain, dalam pertanyaan itu jawabannya Pak Sugi adalah
dapat menjalin komunikasi dengan baik sehingga komunikasi yang dilakukan menghasilkan solusi terbaik. Itu saja Ibu dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Bapak Ibu, itu tadi refleksi diri. Sepertinya Bapak Ibu sudah mengalami kemajuan yang pesat ya, dari yang tidak tahu atau ragu-ragu atau muncul kekhawatiran, tidak mampunya untuk mempraktikkan alur tirtanya. Ternyata saya lihat itu tadi refleksi dirinya ya, itu semuanya bisa melakukan ya, meskipun masih ada keraguan ya benar atau tidaknya itu ya, atau benar nggak, salah nggak saya melakukan ini, ataukah apa yang saya lakukan itu benar, itu masih ada keraguan di situ, tapi paling tidak dengan refleksi diri ini Bapak Ibu sudah tahu ya mana yang harus diperbaiki ya ke depannya. Dan ini akan menjadi apa ya, senjata Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti melayani tidak hanya guru ya, tapi coaching ini juga bisa diterapkan ke siswa juga gitu ya. Jadi kita memposisikan sebagai coach ya, bukan sebagai konselor atau konseling ya. Itu mungkin tugasnya guru BK kan begitu ya. Tapi guru penggerak ini nanti akan membawa di praktek-praktek yang sebenarnya ya dengan mempraktikkan coaching ini ya. Seperti itu, Bapak Ibu ini masih ada waktu 5 menit. Saya berikan waktu 2 yang belum mempresentasikan ya, 2 saja CGP untuk mereview pembelajaran kita pada sore hingga malam ini. 2 saja, silakan raise hand selain yang mempresentasikan. Oke, Bu Ayu, satu lagi. Ya, sambil menunggu satu lagi, Bu Ayu silakan. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya tidak akan lama-lama seperti Bu Tutut matur karena hari ini adalah malam Jumat. Refleksi pembelajaran pada hari ini, materi coach dan coach ini adalah sebuah proses untuk komunikasi antara coach dan coach, di mana coach itu sebenarnya tidak boleh terlalu banyak bicara, namun dia itu sebagai pendengar dan menggali informasi, menggali menggali perasaan dari si coach ini untuk menemukan potensi-potensi yang mungkin terlewatkan begitu. Jadi dari proses pembelajaran ini saya lebih yakin untuk menjadi entah nanti menjadi coach-nya atau menjadi coach-nya, kita itu harus tidak serta-merta menjudge, membandingkan, tadi ada asosiasi, labeling begitu. Tapi kita ketika menjadi coach harus mendengarkan dengan baik, hadir, supaya coach-nya itu nyaman untuk bercerita dan mendapatkan solusi pada permasalahan yang disampaikan. Begitu Ibu. Cukup Ibu, terima kasih. Ya, baik Bu Ayu. Review pembelajaran ya pada malam hari ini. Oke. Ada satu lagi, tadi sempat raise hand tapi terus turun lagi ya tangannya ya. Ayo dong ya. Saya Bu Ayu dong. Oh, Bu Hilmi. Oke, Bu Hilmi. Ya, seperti Bu Ayu itu, saya yakin Bu Ayu itu raise hand Screen dulu ya lah. Pak, iya Bu ya. Bagaimana Ibu? Bagaimana Ibu? Gimana? Saya tidak mendengar tadi yang Bu Ayu kenapa? Ya, kalau Bu Ayu itu raise hand dulu. Karena saking cerdasnya, raise hand dulu. Nanti akan tertata sendiri di pikiran. Karena itu kan sudah dialami ya. Sehingga hanya cukup nanti mengulas kembali. Nah, Bu Hilmi, tidak perlu share screen ya Bu Hilmi. Tetapi mereview saja pengalaman Bu Hilmi selama pembelajaran kita ini. Begitu ya? Ya, Jadi, saya share contohnya screen ya. Bu Ayu resen dulu, seperti itu karena ini mereview, jadi tinggal menyampaikan pengalamannya saja, begitu ya Bu Hilmi? Bagaimana? Siap? Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Tutut atas waktunya dan teman-teman hebat CGP yang selalu semangat malam hari ini. Saya Bu Ayu. Ya, untuk pengalaman hari ini yaitu
tentang coach memang hebat sekali ya. Memang hal ini kita butuhkan sebagai pengalaman kita untuk ketika kita terjun ke dunia yang sesungguhnya, dunia pendidikan. Ada dunia tidak sesungguhnya tak Bu? Bu Hilmi punya dunia hayalan berarti. Ya, memang kan kita untuk percakapan itu kan terkadang kita bagaimana ya respon yang kita ajak bicara itu terkadang ada sih yang diajak bicara terus tidak begitu ya. Ya untuk pembelajaran ini saya sangat senang sekali kita bisa memperoleh ilmu tentang bagaimana tentang percakapan antara coach dan coach yang baik sehingga solusi yang permasalahan yang kita hadapi di kelas ini bisa terselesaikan. Begitu Bu. Terima kasih karena sudah terima Baik kasih Bu teman-teman. Hilmi, ya terima kasih atas reviewnya ya Bu Ayu dan Bu Hilmi. Bu Ainun disimpan saja ya nanti untuk modul 3 Saya ya. mau itu Bu, saya lagi galau, butuh bantuan. Oh, gitu. Oke, silakan. Karena yang galau-galau ini kalau sampai nggak diberi kesempatan, ini bahaya ya. Oke, Nanti nggak silakan. mau lanjut suara Bu Tutut. Konseling. Ini tadi Bu Tutut ngapunten ya. Tadi kan dimulai jam 5. Kemudian ketika rekaman itu ternyata Bu Hilmi itu kan keluar dari Zoom sampai jam 5:30 lah. Rekaman BBGP-nya itu keburu saya stop gitu loh. Kemudian saya punya inisiatif sendiri merekam, ya. Lah kok ternyata rekamannya itu hasilnya itu suara saya nggak ada gitu loh Bu. Tapi suara Bu Hilminya keras banget. Suara saya yang nggak ada. Terus fungsinya gimana Bu ya? Hasil rekamannya sudah bisa dilihat. Enggak, itu saya rekaman sendiri pakai rekam layar gitu loh Bu, solusi itu tadi. Oh, Bu Ainun tadi sebagai co-host. Co-host, iya kan menunggu Bu Hilmi nggak datang-datang. Iya tadi Terpental dari Zoom itu Bu, sampai setengah jam lebih nggak gabung lagi, nggak join lagi gitu. Berarti lama ya, lama. Berarti Iya. artinya lama tidak gabung, terus Bu Ainun akhirnya tidak Saya stop. melakukan aktivitas. Iya. Di stop atau di stop? Saya stop. Keluar. Stop tapi nggak keluar waktu itu. Di stop stop rekaman. Stop rekaman. Oh, terus akhirnya direkam kembali? Direkam sendiri, tapi saya rekam sendiri pakai rekam layar dan ternyata hasilnya itu saya cek hasilnya rekaman saya sendiri, ternyata suaranya Bu Hilmi yang keras, sedangkan suara saya nggak ada. Seperti itu Bunda. Kembali ke Ini suara saja. Apa? Ya, ini saja. Bu Ainun karena sudah menjadi co-host ya, memang bisa merekam sendiri. Saya nggak paham rekam layar itu seperti apa ya. Selama di situ Bu Ainun bisa akses itu ya, rekamannya ya. Jadi rekamannya bisa Ibu lakukan, itu bisa terekam gitu ya. Nah, kalau kemudian nggak muncul suaranya Bu Hilmi, karena saya nggak tahu, ini hasilnya kan masih belum terlihat ya kan, hasilnya belum terlihat. Kalau memang suaranya tidak terdengar, sementara Bu Hilmi yang terdengar, padahal saat itu Bu Ainun suaranya harus terdengar, iya, ya, karena bertanya misalnya menjadi coach misalnya harus terdengar, sementara tidak terdengar, kosong gitu ya, nggak maksudnya sama sekali tidak bisa didengar dengan baik, berarti nanti kita dapat ulangi lagi, gitu ya. Saya bisa ngulangi lagi Bunda ya? Ngulangi lagi ya? Ya, jadi khusus Bu Ainun sama Bu Hilmi. Dilihat saja ya, jadi kan Bu Ainun nanti akan mendapatkan notifikasi bahwa rekamannya selesai ya di emailnya. Jadi dilihat saja kalau selama itu
sudah bagus rekamannya ya tidak perlu mengulang, tapi kalau sekiranya belum sempurna ya kita akan ulang lagi ya. Seperti itu ya. Iya ya Bu. Maaf Bu, tadi sinyalnya itu pas waktu langsung terpental. Masuk langsung Ya. terpental, ya Allah, sinyalnya ini putus. Tidak apa-apa Bu, nanti kita Sinyalnya. lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya saja ya. Nanti diulang juga nggak apa-apa. Begitu ya. Cuma ngulangnya mungkin besok saya ada di Batu. Ya nggak apa-apa, akan saya dampingi, akan saya fasilitasi ya, Bapak Ibu ya. Ibu-ibu ini, Pak Sugianto sih lancar ya, meskipun terakhir sendiri sama Bu Yayu ya. Sementara Bu Yayunya ketir-ketir nih. Iya, benar. Gitu Akhirnya ya. yang ngerekam Bu Tutut. Akhirnya yang merekam saya, tetapi meskipun saya yang merekam, tapi Pak Sugianto itu bisa menerima notifikasi atau mendapatkan notifikasi di email belajar ID-nya bahwa rekamannya sudah bisa diunduh gitu ya. Itu gunanya co-host ya. Karena kalau tidak dijadikan co-host, yang bisa merekam hanya saya, fasilitator ya. Baik, itu saya kira Bapak Ibu, saya share screen sehingga Bapak Ibu dari share screen ini silakan di screenshot ya. Saya tidak perlu mengulang lagi di grup ya untuk menayangkan ini ya Bapak Ibu. Sebentar. Kok belum terbuka? Dudet ya, dudet kegiatan Bapak Ibu di LMS atau tugas-tugas Bapak Ibu di LMS yang harus diselesaikan. Silakan di sebentar. Lagi ini kalau Bapak Ibu terdengar amin itu rumah saya jarak sekitar berapa meter ya? 20 meter mungkin itu ada masjid. Nah, baik Bapak Ibu ini sudah terlihat ya? Oke. Sudah Bu. Tahapan belajar selanjutnya Bapak Ibu dudetnya untuk ruang kolaborasi tanggal 1 Oktober ya. Kalau Bapak Ibu sering lihat di LMS sih sebenarnya sudah tahu ya dudetnya gitu. Tapi karena kesibukan kadang kita perlu merangkum seperti ini ya. Jadi lihat rangkumannya kaget baru masuk LMS gitu. Ya, yang kedua ini demonstrasi kontekstualnya ini dibagi menjadi 3-4 ya Bapak Ibu ya. Dudetnya itu tanggal 3 Oktober. Nah, untuk dekon ini silahkan nanti memilih sendiri ya pesertanya. Pasangannya maksudnya. Ya, Bapak Ibu sudah paham ya? Lihat kembali saja instruksinya di LMS. Kemudian elaborasi pemahaman Bapak Ibu tanggal 2 Oktober. Tapi ini tadi sudah di-share. Yang elaborasi pemahaman itu tanggal 1 Oktober ya Bapak Ibu ya. Ini salah ya, 1 Oktober ya. Kemudian koneksi antar materi 8 Oktober. Kemudian aksi nyata yang dinilai praktik, pengajar praktik itu tanggal 3 sampai 8 Oktober. Kemudian pengumpulan aksi nyata tanggal 23 November. Post-test, jangan lupa Bapak Ibu setiap selesai modul Bapak Ibu mengikuti post-test tanggal 4 Oktober ya. Kemudian nanti akan beralih ke modul 3 ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian ini jurnal refleksi 2 mingguan. 2 mingguan jangan lupa tanggal 28 September 2024. Itu ya saya kira Bapak Ibu yang salah ini yang perlu direvisi hanya di elaborasi pemahaman karena nanti kita akan melaksanakan tanggal 1 Oktober. Seperti itu. Ada yang perlu ditanyakan? Oke, kemudian ini Bapak Ibu kompetensi kepala sekolah. Ini Bapak Ibu bisa baca di buku panduan ya Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Nah, oke, ini dibaca sendiri ya Bapak Ibu. Apakah sudah punya? Terutama ibu-ibu nih. Mengingatkan Pak Sugianto karena Pak Sugianto itu kegiatannya banyak. Ya. Ini ya Bapak Ibu. Oke. Satu saja saya beri kesempatan
Bapak Ibu untuk merefleksi yang kaitannya dengan kompetensi Bapak Ibu sebagai kepala sekolah atau pengawas. Satu saja, silakan resen. Ya, silakan dibaca dulu, dicermati, kemudian silakan resen. Terakhir ini sudah. Satu saja. Silakan. Yang belum, yang belum. Yang belum siapa ya? Pak Sugianto. Tahu Pak, yang Oke, belum Pak Sugianto yang pengen jadi kepala sekolah. Harus tahu Pak. Ayo Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat menjadi kepala sekolah nanti meneruskan perjuangannya Bunda. Amin. Nomor 1, refleksi model kompetensi KS atau PS. 1. Jika Anda sebagai KS, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat? Dengan cara melakukan supervisi terhadap semua guru-guru yang ada di sekolah. Apabila sudah dilakukan supervisi, ada kekurangan, maka seluruh kekurangan tersebut diperbaiki dengan cara mendatangkan praktisi yang mana itu dilakukan workshop atau penambahan diseminasi, yaitu pengimbasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kompetensi guru, sehingga sekolah di satuan pendidikan itu benar-benar bisa menjadi sekolah yang berkualitas. Yang kedua, jika Anda sebagai pengawas sekolah, bagaimana cara Anda memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah meningkat? Dengan melakukan pembinaan, ya, supaya kepala sekolah itu sering-sering untuk melakukan mengikuti semacam banyak kegiatan yang bermanfaat bagi sekolah, misalnya MKKS atau semacam perkumpulan kepala sekolah yang di situ meningkatkan keterampilan kepala sekolah sendiri. Mungkin seperti Ibu itu, Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya tadi berbicaranya sudah seperti pengawas sekolah ya. Terlalu tinggi, Bu. Jadi seperti pengawas sekolah. Sudah ada, kayaknya sudah ada apa namanya? Tanda-tanda gitu ya. Cocok gitu ya. Alhamdulillah. Amin, amin. Amin ya, baik. Bapak Ibu, baik, kita di penghujung kegiatan kita ya pada malam hari ini. Kita sudah melakukan praktik coaching, kemudian ini nanti sebagai co-hostnya yang saya jadikan co-host ya dari CGP, nanti akan mendapatkan notifikasi rekamannya, jadi supaya dicek ya di emailnya masing-masing. Kalaupun belum masuk dan bagaimana, saya juga punya akses untuk mendapatkan notifikasi itu, sehingga saya juga akan pasti mendapatkan rekamannya ya Bapak Ibu. Jadi cek terutama yang co-hostnya ya, kemudian segera melaporkan kalau memang ada kendala gitu ya. Baik, saya akhiri ya Bapak Ibu, karena tadi diawali dengan doa, kemudian kita akhiri dengan doa. Bolehlah ibu-ibu ya, ibu-ibu, karena Pak Sugianto capek, lelah katanya ya. Baik, di sini sudah ada Bu Ainun. Oke, Bu Ainun ditemani cowok kecilnya. Oh, nggak bisa ya? Iya. Oke. Lagi minta dipuk-puk ya, minta dipuk-puk. Oke, kalau begitu di sini ada Bu Ayu, ayolah Bu Ayu saja. Siap, Ibu. Teman-teman, marilah kita menutup kegiatan ruang kolaborasi 2.3 ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan harapan semoga Allah memudahkan urusan kita semuanya, menyehatkan kita dan keluarga kita semuanya,
Amin. Semoga kita menjadi agen of change, menjadi seseorang yang lebih baik dan semakin bermanfaat untuk sekeliling kita. Berdoa Amin. selesai. Terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Ayu yang sudah bersedia menutup dengan doa ya di kegiatan kita malam hari ini. Bapak Ibu, kita akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf ya Bapak Ibu. Tapi yang parah sih tadi ya, saya sampai nggak bisa move on memikirkan teman-teman tadi gitu. Saya penasaran nih jadinya videonya ini seperti apa. Baik, ya alhamdulillah lancar untuk kelas ini. Sampai ketemu di modul 3 ya Bapak Ibu. Selalu lihat LMS supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan duditnya ya. Sekali Siap. lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekarang kita wabarakatuh. foto dulu. Oke, kita foto dulu. Gimana gayanya? Gimana? Gimana Bu Ayu? Oke, ayo siapa yang foto? Dari saya Bu, 1, 2, 3. Oke, sampai ketemu lagi ya Bapak Ibu ya. Sehat selalu ya. Jangan lupa bahagia. Semangat. Oke, Mohon izin semangat. keluar. Assalamualaikum Oke, semuanya. salam. Iya. Jadi kapan? Aku terus ngawur. Iki apa ya? Sing milih dadak aku. Iki tok sing awal. Iya iki foto piro iki, Cak? Wis kopi lho. Wah, ora kon. Iki. Itu. Iso digedhekno sih. Kene. You extra large. Apa? Ono lah. Berdua kon. Ini kan gak ono, Bos. Aku terus berdua mbek Bu Yuyun lho. Ketok loro lah ini lah. Soal HP itu proso. Kayak ono HP kerasa ya. Jangan nggak Pak Budi biasa loh, lap-lap. Iya, tapi kan sulit. Map PPDB itu ya tahu Bu, carane. Oh, terus apa? Lek mira jarine Fajar gak fotogenik. Fajar opo? Bu Elis, Salam. aku mau tanya. Untuk demonstrasi aku mau terpental 1/2 jam gara-gara aku mau sinyale. Kenapa Bu? Sinyalnya. Terus mau tanya untuk apa Rene demonstrasi kontekstual itu gimana Bu Elis? Ya nanti jenengan sama Bu Yuyun sama Bu itu aja. Bu jenengan, Bu Yuyun sama Bu siapa? Yayu bertiga. Nanti Begitu saya ya, berarti setelah demonstrasi kontekstual itu. Halo saya ini. Terus makasih ya. Nah, iya Bu, aku nanti tak share itu contohnya gitu loh Bu. Ya saya share ya Bu ya. Ya. Makasih ya Bu ya. Aku Waalaikumsalam.